Pulau Sulawesi adalah pulau yang diisi oleh berbagai macam kota dengan berbagai macam sejarah dan budaya yang melatar belakanginya. Kota-kota ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Meski begitu, bukan berarti kota-kota ini akan melupakan sejarah dan peradabannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kota tertua yang ada di Pulau Sulawesi. Kota-kota apa saja itu? Berapa usia kota tersebut? Dan apa keunikan yang dimiliki oleh kota-kota tersebut? Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita akan hitung mundur dari urutan kelima. Di urutan kelima ada Kota Mobagu. Kota Mobagu merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Jaraknya dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yakni Kota Manado, adalah sekitar 180 km. Kota Mobagu berasal dari bahasa Mongondo, dari kata Mobagu, yang artinya baru atau kota yang baru. Kota Mobagu dulunya menjadi bagian dari kerajaan Bolang Mongondo, yang memang dikenal dengan sejarahnya. Kota ini telah berusia 115 tahun, menjadikannya sebagai kota tertua nomor 5 di Pulau Sulawesi. Awalnya, Kota Mobagu diresmikan pada tahun 2007, yang mana artinya usianya saat ini harusnya hanyalah 18 tahun. Namun, jika melihat sejarah yang ada pada kota ini, maka sejatinya Kota Mobagu telah lama berdiri. Tercatat, kota ini sudah ada sejak tanggal 19 Januari tahun 1910, yang mana itu artinya usianya telah menginjak 115 tahun. Dan tanggal 19 Januari 1910 inilah yang juga dijadikan sebagai hari jadi kota ini. Yang keempat adalah Kota Gorontalo. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi bersama dengan Makassar, Parepare, dan juga Manado. Meski demikian, menurut data yang ada di berbagai website yang saya kunjungi mengatakan bahwa usia kota Gorontalo di tahun ini adalah 297 tahun. Gorontalo sendiri terbentuk pada tanggal 19 Maret tahun 1728. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia bagian timur. Seiring dengan penyebaran agama tersebut, Gorontalo kemudian menjelma menjadi pusat pendidikan dan juga perdagangan masyarakat di sekitar wilayah bagian utara Sulawesi. Nomor 3 ada Kota Manado. Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Kata Manado sendiri disebutkan dengan berbagai nama. Nama Manado diperkirakan mulai digunakan pada tahun 1623, menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri merupakan nama pulau di sebelah Pulau Bunaken. Kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa, yaitu dari kata Manaro atau Manado, yang dalam bahasa Indonesia berarti di jauh. Kota Manado juga dianggap sebagai salah satu kota paling tua di Sulawesi, dengan usianya yang telah mencapai 402 tahun di bulan Juli nanti. Manado pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juli 1623. Menurut sejarah, pada abad itu jugalah kota Manado telah didatangi oleh berbagai macam orang dari Eropa. Yang kedua, Kota Makassar. Kota Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan. Kota ini dianggap juga sebagai salah satu kota paling tua di Sulawesi, dengan usia yang telah mencapai 418 tahun. Kota ini pertama kali didirikan pada tanggal 9 November 1607. Sosok Raja Goa yang ke-9, yakni Tumafarisi Kalona, diperkirakan adalah tokoh yang pertama kali mengembangkan wilayah Makassar ini.
Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia bagian timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus tahun 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang memang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 1999, diterbitkan keputusan pimpinan Ujung Pandang yang berencana mengubah kembali nama Ujung Pandang menjadi Makassar, yang diusulkan oleh wali kota Ujung Pandang kala itu, Dr. Andes Haji Baso Amiruddin Maula. Akhirnya, pada tanggal 13 Oktober 1999, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 yang menetapkan pengembalian nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. Jadi seperti itu kira-kira sejarah singkatnya. Dan nomor 1, kota tertua di Pulau Sulawesi jatuh kepada kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota ini terletak di Pulau Buton. Pada mulanya, kota Bau-Bau merupakan pusat kerajaan Buton Wolio yang berdiri pada awal abad ke-15. Kota Bau-Bau diperkirakan telah ada sejak tanggal 17 Oktober 1541. Usia kota ini telah menyentuh angka 483 tahun, sekaligus menjadikannya sebagai kota paling tua yang ada di Pulau Sulawesi. Meskipun letaknya sebenarnya terpisah dari Pulau Sulawesi sih, karena kan dia ada di Pulau Buton, bukan di Pulau Sulawesi. Meskipun begitu, karena kota ini masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka saya rasa kota ini tetap bisa dimasukkan ke dalam daftar ini. Kota Bau-Bau mempunyai wilayah daratan seluas 221.000 km persegi, dengan luas lautnya mencapai 30 km persegi, dan merupakan kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut. Sejarah kota Bau-Bau tentu tidak terlepas dari Kesultanan Buton itu sendiri. Buton atau Kesultanan Buton mulai dikenal dalam sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagakertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai negeri Keresian. Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana atau si 4 orang. 4 orang yang dimaksud adalah si Pajonga, si Malui, si Tamanajo, dan si Jawangkati, yang oleh sumber lisan di Buton mereka disebutkan berasal dari semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-13. Dan teman-teman, demikianlah tadi 5 kota di Sulawesi yang dianggap sebagai kota paling tua. Setiap kota ini menyajikan sejarahnya masing-masing yang kaya dan tentu saja juga unik. Beberapa dari kota ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, jadi kalau kalian penasaran, bisa cek saja video-video saya di channel ini. Lantas, bagaimana tanggapan kalian tentang kota-kota di atas tadi? Apakah kalian adalah salah satu warga dari kota-kota tersebut? Atau kalian ada saran dan tambahan? Silakan kemukakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.